Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linanda Elsa Dilainas dan rekan saya bernama Wanda Sasmita akan menyampaikan materi tentang hubungan biaya volume laba. Yang pertama yaitu analisis biaya volume laba atau BVL adalah alat bantu yang sangat berguna bagi untuk memahami hubungan antara biaya dan volume dan laba. Analisis BVP berfokus pada pengaruh dari kelima faktor berikut terhadap laba. Yang pertama, harga produk, yang kedua volume penjualan, ketiga biaya variabel per unit, keempat total biaya tetap, dan yang kelima bauran produk yang dijual. Oleh karena analisis BVL membantu manajer memahami pengaruh dari faktor-faktor kunci tersebut pada laba, maka analisis BVL merupakan alat yang sangat penting dalam berbagai keputusan bisnis. Selanjutnya, dasar-dasar analisis biaya volume laba. Persiapan yang akan dilakukan Bob Lucina untuk pertemuan yang akan datang dimulai dari laporan laba rugi kontribusi. Karena untuk menekankan pada perilaku biaya, Bob akan mendasarkan analisisnya pada laporan laba rugi kontribusi yang dibuat bulan lalu. Contoh tabelnya laporan laba rugi kontribusi untuk bulan Juni. Penjualan 400 pengeras suara, totalnya 100.000, per unitnya 250. Beban variabelnya 60.000, per unitnya 150. Margin kontribusinya totalnya 40.000 dari 100.000 dikurangi 60.000, per unitnya 100, hasil dari 250 dikurangi 150. Beban tetapnya 35.000, laba neto operasinya 5.000, hasil dari 40.000 dikurangi 35.000. Bahwa penjualan, beban variabel, dan margin kontribusi disajikan dalam unit dan dalam total dalam laporan laba rugi kontribusi. Angka per unit sangat membantu Bob dalam perhitungannya. Selanjutnya, margin kontribusi. Margin kontribusi adalah jumlah yang tersisa dari pendapatan penjualan dikurangi beban variabel. Urutannya, margin kontribusi digunakan lebih dulu untuk menutup beban tetap dan sisanya akan menjadi laba. Jika margin kontribusi tidak cukup untuk menutup beban tetap perusahaan, maka akan terjadi kerugian untuk periode tersebut. Ilustrasinya, asumsikan bahwa Caustic Concept hanya mampu menjual satu pengeras suara pada suatu bulan. Jika tidak ada tambahan pengeras suara yang terjual untuk bulan tersebut, maka laba rugi perusahaan sebagai berikut. Laporan laba rugi kontribusi penjualan satu pengeras suara. Penjualan satu pengeras suara total 250, per unitnya 250. Beban variabelnya 150, per unitnya 150. Margin kontribusinya 100, totalnya 100, hasil dari 250 dikurangi 150, per unitnya 100, hasil dari 250 dikurangi 150. Beban tetapnya 35.000, laba neto operasinya 34.900. Jika pengeras suara kedua terjual misalnya, maka total margin kontribusi akan meningkat sebesar 100, totalnya menjadi 200, dan kerugian perusahaan akan menurun sebesar 100 menjadi 34.800. Laporan laba rugi kontribusi penjualan 2 pengeras suara. Penjualan 2 pengeras suara totalnya 500, per unitnya 250. Beban variabelnya totalnya 300, per unitnya 150. Margin kontribusinya totalnya 200 dari 500 dikurangi 300, per unitnya 100, hasil dari 200 dikurangi 150. Beban tetapnya 35.000, rugi neto operasinya 34.800, hasil dari 200 dikurangi 35.000. Selanjutnya, hubungan BVL dalam bentuk persamaan. Laporan laba rugi kontribusi disajikan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Laba sama dengan penjualan dikurangi beban variabel dikurangi beban tetap. Ketika perusahaan hanya memiliki satu produk seperti di akun konsep, kita bisa mengubah persamaan sebagai berikut. Penjualan sama dengan harga jual per unit dikali unit terjual sama dengan P kali Q. Beban variabel sama dengan beban variabel per unit dikali unit terjual sama dengan V kali Q. Laba sama dengan P kali Q dikurangi V kali Q dikurangi beban tetap. Persamaan laba yang sederhana ini sangat berguna pula dalam menghitung kontribusi margin per unit atau KMU. Kontribusi margin per unit atau KMU sama dengan harga jual per unit dikurangi beban variabel per unit sama dengan P dikurangi V. Laba sama dengan P kali Q dikurangi V kali Q dikurangi beban tetap. Laba P dikurangi V kali Q dikurangi beban tetap. Laba KMU kali Q dikurangi beban tetap. Hubungan BVL dalam bentuk grafik. Hubungan BVL dapat diilustrasikan dengan grafik BVL atau Cost Volume Profit CVP Graph. Pembuatan grafik BVL dalam grafik BVL terkandung di setiap grafik titik impas. Volume per unit digambarkan pada sumbu horizontal X dan nilai dolar dalam sumbu vertikal Y. Bentuk yang lebih sederhana dari grafik BVL yang
Kita sebut grafik laba. Grafik tersebut didasarkan pada persamaan sebagai berikut. Laba sama dengan KMU kali Q dikurangi beban tetap. Rumus margin kontribusi atau rasio MK. Penggunaan rasio margin kontribusi atau rasio MK dalam perhitungan biaya volume laba. Langkah pertama, kita menambahkan kolom tambahan dalam laporan laba rugi kontribusi akustik konsep, di mana pendapatan penjualan, beban variabel, dan ingin margin kontribusinya dinyatakan dalam persentase penjualan. Margin kontribusi yang disajikan dalam persentase penjualan mengacu pada rasio margin kontribusi. Rasio tersebut dihitung sebagai berikut. Rasio MK sama dengan margin kontribusi dibagi penjualan. Untuk akustik konsep perhitungannya adalah rasio MK sama dengan total margin kontribusi dibagi total penjualan sama dengan 40.000 dibagi 100.000 sama dengan 40%. Di perusahaan seperti akustik konsep yang hanya memiliki satu jenis produk, rasio MK dapat juga dihitung sebagai berikut. Rasio MK sama dengan margin kontribusi per unit dibagi harga jual per unit sama dengan 100 dibagi 250 sama dengan 40%. Hubungan antara laba dan rasio MK dapat juga dinyatakan sebagai persamaan sebagai berikut. Laba sama dengan rasio MK dikali penjualan dikurangi beban tetap. Persamaan diperoleh dari persamaan laba dasar dan definisi rasio MK sebagai berikut. Laba sama dengan penjualan dikurangi beban variabel dikurangi beban tetap. Laba sama dengan margin kontribusi dikurangi beban tetap. Laba sama dengan margin kontribusi dibagi penjualan dikali penjualan dikurangi beban tetap. Laba sama dengan rasio MK dikali penjualan dikurangi beban tetap. Selanjutnya yaitu beberapa aplikasi dari konsep BVL. Rasio beban variabel adalah rasio dari beban variabel terhadap penjualan. Rasio ini dapat dihitung dengan membagi total beban variabel dengan total penjualan atau untuk analisis atau jenis produk. Rasio beban variabel adalah 0,60 sehingga beban variabelnya adalah 60% dari penjualan. Jika menggunakan persamaan, maka rasio beban variabel didefinisikan sebagai berikut. Rasio beban variabel sama dengan beban variabel per penjualan. Persamaan tersebut dapat diturunkan menjadi persamaan yang menghubungkan rasio beban variabel. Rasio MK sama dengan margin kontribusi dibagi penjualan. Rasio MK sama dengan penjualan dikurangi beban variabel dibagi penjualan. Rasio MK sama dengan 1 dikurangi rasio beban variabel dibagi penjualan. Analisis target laba dan titik impas. Analisis target laba adalah salah satu penggunaan pokok dalam analisis BVL. Dalam analisis target laba, kita mengestimasikan volume penjualan yang diperlukan untuk mencapai laba tertentu. Contoh, asumsikan bahwa Prem Narayan dari akustik konsep ingin mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba sebesar 40.000 per bulan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita menggunakan metode persamaan dan metode formula. Metode persamaan. Kita dapat menggunakan persamaan laba dasar guna mengetahui volume penjualan yang dibutuhkan untuk memperoleh laba. Perusahaan yang memiliki satu jenis produk bisa menggunakan persamaan margin kontribusi. Mengingat bahwa target laba adalah 40.000 dan beban tetap sebesar 35.000, dapat menghitung volume penjualan sebagai berikut. Laba sama dengan margin kontribusi per unit dikali Q dikurangi beban tetap. Labanya 40.000 sama dengan marginnya 100 dikali Q dikurangi beban tetapnya 35.000. 100 dikali Q sama dengan 40.000 ditambah 35.000, Q sama dengan buka kurung 40.000 ditambah 35.000 dibagi 100. Q-nya hasilnya 750. Jadi target laba dapat dicapai dengan menjual 750 pengeras suara per bulan. Selanjutnya metode rumus. Merupakan versi pintas dari metode persamaan. Target laba sebesar 40.000 dan beban tetap sebesar 35.000 dibagi dengan margin kontribusi per unit sebesar 100. Dalam situasi produk tunggal, kita dapat menghitung volume penjualan menggunakan rumus berikut. Unit penjualan untuk mencapai target laba sama dengan target laba ditambah beban tetap pangkat 2 dibagi margin kontribusi per unit. Dalam kasus akun konsep, rumus tersebut menghasilkan jawaban berikut. Unit penjualan untuk mencapai target laba sama dengan target laba ditambah beban tetap dibagi margin kontribusi per unit sama dengan 40.000 ditambah 35.000 dibagi 100, hasilnya 750. Analisis titik impas. Analisis titik impas digunakan hanya dalam kasus khusus di mana target labanya adalah 0. Kita dapat menggunakan metode persamaan atau metode rumus dalam menghitung titik impas. Metode persamaan akan memberi hasil yang sama dengan metode rumus dalam analisis target laba. Perbedaannya adalah bahwa target laba adalah 0 dalam analisis titik impas. Titik impas dalam unit penjualan. Untuk perusahaan yang hanya mempunyai satu jenis produk, rumus unit penjualan untuk memperoleh target laba adalah unit penjualan untuk mencapai target laba sama dengan target laba ditambah beban tetap dibagi margin kontribusi per unit. Untuk menghitung unit penjualan dalam titik impas, yang harus kita kerjakan adalah menetapkan target laba menjadi 0 pada persamaan tersebut.
Unit penjualan untuk mencapai titik impas sama dengan 0 ditambah beban tetap dibagi margin kontribusi per unit. Unit penjualan untuk mencapai titik impas sama dengan beban tetap dibagi margin kontribusi per unit. Titik impas dalam nilai penjualan. Kita dapat menghitung titik impas dalam nilai penjualan atau dolar menggunakan beberapa metode. Kita dapat menggunakan titik impas dalam unit penjualan yang dihasilkan dari metode persamaan atau metode rumus. Kita juga dapat menghitung titik impas dalam nilai penjualan di akun konsep menggunakan persamaan laba dasar yang dinyatakan dalam rasio margin kontribusi, atau kita dapat juga menggunakan rumus target laba. Kita akan menggunakan metode rumus. Yang pertama, nilai penjualan dalam dolar untuk mencapai target laba sama dengan target laba ditambah beban tetap dibagi rasio margin kontribusi. Yang kedua, nilai penjualan dalam dolar untuk mencapai target laba sama dengan 0 ditambah beban tetap dibagi rasio margin kontribusi. Yang terakhir, nilai penjualan dalam dolar untuk mencapai target laba sama dengan beban tetap dibagi rasio margin kontribusi. Selanjutnya, batas keamanan. Batas keamanan adalah kelebihan dari nilai penjualan dalam dolar yang dianggarkan atau aktual di atas titik impas nilai penjualan dalam dolar. Makin tinggi batas keamanan, makin rendah resiko untuk tidak mencapai titik impas. Rumus perhitungan sebagai berikut. Batas keamanan sama dengan total penjualan yang dianggarkan atau aktual dikurangi penjualan titik impas. Batas keamanan juga dapat disajikan dalam bentuk persentase dengan membagi batas keamanan dalam dolar dengan total nilai penjualan dalam dolar. Presentasi batas keamanan sama dengan batas keamanan dalam dolar dibagi total penjualan yang dianggarkan atau aktual dalam dolar. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya bernama Wanda Sasmita. Next, yang selanjutnya yaitu pertimbangan BVL dalam memilih struktur biaya. Struktur biaya mengacu pada proporsi relatif biaya tetap dan biaya variabel dalam suatu organisasi. Manajer seringkali memiliki kebebasan untuk melakukan trade-off antara kedua jenis biaya tersebut. Sebagai contoh, investasi tetap dalam peralatan otomatis dapat menurunkan biaya tenaga kerja variabel. Dalam bagian ini, kita akan mendiskusikan beberapa pilihan struktur biaya. Kita juga akan memperkenalkan konsep leverage operasi. Next, yang selanjutnya yaitu struktur biaya dan stabilitas laba. Struktur biaya mana yang lebih baik? Biaya variabel yang tinggi dengan biaya tetap yang rendah atau sebaliknya? Tidak ada jawaban pasti untuk hal tersebut. Masing-masing pendekatan memiliki kelebihan. Untuk menunjukkan maksud pernyataan tersebut, maka dideskripsikan laporan laba rugi untuk kontribusi pada dua perkebunan blueberry berikut ini, yaitu tabelnya ada di samping. Bauxite Farm bergantung pada pekerja migran untuk memetik buah beri dengan tangan, sementara Sterling Farm telah berinvestasi dalam alat pemetik beri yang mahal. Akibatnya, Bauxite Farm memiliki biaya variabel yang lebih tinggi, tetapi Sterling Farm memiliki biaya tetap yang lebih tinggi. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, perkebunan manakah yang memiliki struktur biaya lebih tinggi? Jawabannya tergantung pada banyak faktor, termasuk tren penjualan jangka panjang, fluktuasi, tingkat penjualan dari tahun ke tahun, dan respon pemilik perkebunan atas risiko yang mungkin akan dihadapinya. Baik, yang selanjutnya yaitu leverage operasi. Pengungkit adalah alat untuk menggandakan tenaga. Dengan pengungkit, suatu objek yang sangat besar dapat dipindahkan dengan menggunakan tenaga secukupnya. Dalam bisnis, leverage operasi memainkan peran yang mirip. Leverage operasi merupakan suatu ukuran tentang sensitivitas laba neto operasi terhadap perubahan persentase dalam nilai penjualan. Leverage operasi bertindak sebagai pengganda atau multiplier. Jika leverage operasi tinggi, maka peningkatan presentasi yang kecil dalam penjualan dapat menghasilkan peningkatan laba neto dalam presentasi yang lebih besar. Selanjutnya, tingkat leverage operasi pada berbagai tingkat penjualan dihitung dengan rumus tingkat leverage operasi sama dengan margin kontribusi dibagi laba neto. Tingkat leverage operasi adalah suatu ukuran pada tingkat penjualan tertentu tentang pengaruh persentase perubahan volume penjualan terhadap laba. Next, yang selanjutnya yaitu penyusunan komisi penjualan. Perusahaan umumnya membayar tenaga penjual menggunakan basis komisi atau penjualan, ataupun keduanya. Komisi yang didasarkan pada nilai penjualan dapat menghasilkan laba yang lebih rendah untuk perusahaan. Untuk mengilustrasikannya, perhatikan Pepilin Ultimate produsen alat selancar. Tenaga penjual menjual produk perusahaan kepada toko-toko pengecer di Amerika Utara dan lingkar Pasifik. Data untuk kedua papan selancar tersebut adalah PDL XR7 dan turbo adalah sebagai berikut ini. Tabelnya bisa dilihat di samping.
Nah, pertanyaannya, model mana yang akan diutamakan oleh tenaga penjual jika mereka dibayar dengan komisi 10% dari pendapatan penjualan? Jawabannya adalah turbo, karena model tersebut memiliki harga jual lebih tinggi sehingga menghasilkan komisi lebih besar. Sebaliknya, dari sudut pandang perusahaan, laba akan lebih besar jika tenaga penjual memfokuskan penjualan atas model XR7 karena model tersebut memiliki margin kontribusi lebih tinggi. Next, bauran penjualan. Definisi bauran penjualan. Bauran penjualan atau sales mix adalah proporsi relatif atau rasio produk bisnis yang dijual. Penjualan campuran ini penting karena produk perusahaan cenderung bervariasi dalam profitabilitas. Bauran penjualan mengukur perubahan laba kontribusi disebabkan oleh variasi dalam proporsi produk yang berbeda dari campuran standar. Selanjutnya yaitu analisa bauran penjualan. Bauran penjualan hanya ukuran relatif dari variasi dalam kinerja organisasi dan harus ditafsirkan dengan hati-hati. Misalnya, bauran penjualan yang merugikan mungkin baik-baik saja di mana sebuah perusahaan dapat memperoleh penghasilan tambahan melalui penjualan produk margin yang lebih rendah jika penjualan tersebut selain penjualan yang tinggi dari produk dengan margin yang lebih tinggi. Menguntungkan, bauran penjualan menunjukkan bahwa proporsi yang lebih tinggi dari produk yang lebih menguntungkan terjual selama periode daripada yang diantisipasi dalam anggaran. Next, yang selanjutnya yaitu bauran penjualan dan analisis titik impas. Titik impas atau break-even point adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Titik di mana laba sama dengan nol. Jika sebuah perusahaan menjual lebih dari satu produk, maka analisis titik impas menjadi lebih kompleks. Alasannya karena memiliki perbedaan harga jual pada setiap produk yaitu harga jual. Biaya dan margin kontribusi yang berbeda untuk pendapatan sama dengan total biaya. Kita fokus pada laba operasi. Nah, itu tadi video presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.